Sebuah lagu yang sering dikumandangkan oleh orang-orang Aceh ketika itu, saking marahnya kepada penjajah, kepada Belanda itu, muncul mendahului lagu nasional, dan Aceh sudah menyebut Indonesia. Ini saya dapatkan di beberapa literatur yang kemudian juga dimasukkan di dalam podcastnya Fahri Ali, Kofi namanya, ya, Kolom Fahri Ali. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, karena telah mengutip kolom Fahri Ali ketika memberikan ceramah kepada Civitas Akademika di Aceh beberapa saat lalu. Dan kenapa saya menyampaikan apresiasi ini? Karena konten-konten yang diberikan di dalam kolom Fahri Ali atau Kofi itu didengar oleh pihak-pihak yang memang perlu mendengarnya. Memang tujuan dari konten-konten kolom Fahri Ali adalah memberikan, dalam tanda kutip, ya, pencerahan, pandangan-pandangan yang memberikan penjelasan, ya, yang berusaha tidak memihak kecuali, ya, kepada Indonesia, bangsa dan demokrasi. Silahkan menikmati dan mendengar konten di mana Profesor Mahfud MD memberikan apresiasinya terhadap konten kolom Fahri Ali. Saudara, saya mempunyai temuan betapa sebenarnya di Aceh itu nasionalisme Indonesia sudah muncul dalam lagu-lagu rakyat berbahasa Arab yang sama isinya dengan lagu-lagu wajib sekarang ini. Sama isinya dengan lagu-lagu Mars, Nahdlatul Ulama, Himna Muhammadiyah dan lain-lain yang memuji kebesaran Indonesia. Coba nih di Aceh. Aceh itu kalah perang pada tahun 1904. Sejak itu Aceh membara, tidak terima kalah, pokoknya harus merdeka. Dan saudara, hubungan dengan Jawa, dengan orang-orang Islam di Jawa juga kuat, dengan para nasionalis Jawa sudah kuat. Sehingga sebenarnya sebuah lagu yang sering dikumandangkan oleh orang-orang Aceh ketika itu, saking marahnya kepada penjajah, kepada Belanda itu, muncul mendahului lagu nasional, dan Aceh sudah menyebut Indonesia. Ini saya dapatkan di beberapa literatur yang kemudian juga dimasukkan di dalam podcastnya Fahri Ali, Kofi namanya, ya, Kolom Fahri Ali podcastnya. Jadi 1930 itu sudah ada lagu kebangsaan di Ali. Pertama gini, katanya kalau ada orang yang sudah sepuh-sepuh itu pasti tahu. Di Aceh tuh dulu ada lagu kalau ada anak kecil digendong, dihibur sedang main apa? Lagunya itu Ya Abna Ana atau Ya Abna Ana. Ya Abna Ana itu kalau dalam bahasa Arab itu sama dengan Ya Ibni, artinya wahai anakku, atau Ya Bunayya, wahai anak tersayangku, itu Ya Bunayya. Atau Ya Bani, wahai anak-anakku, itu di Al-Quran banyak. Nah di Aceh pakai kata Ya Abna Ana, bunyinya begini. Ya Abna Ana, jinsana Indonesia, kum min naumikum, wandur ila wapnikum. Aceh, hai anakku, jinsana, jenis kita, kebangsaan kita tuh Indonesia. Bangun, bangun dari tidurmu, belalah tanah airmu. Saudara, sebelum ada kata lagu Indonesia Raya, di Aceh sudah bilang jinsana Indonesia. Ya abnana, hai anakku, kita ini orang Indonesia. Bangun kamu dari tidurmu dan bela bangsamu. Sudah itu ada lagi di Aceh nih.
Ada kata tanah air dalam bahasa Arab. Apa bunyinya? Watoni anta abunli salisun min abawaini. Watoni anta hayati wa muna nafsi wa aini. Wahai tanah airku, engkau adalah ayah yang ketiga bagiku. Engkau adalah ayah bagiku, salisun min abawaini. Ayah yang ketiga sesudah ayah dan ibuku. Orang tua yang ketiga. Aceh menganggap tanah air itu adalah orang tua yang ketiga. Itulah ibu pertiwi. Jadi rasa nasionalisme Aceh terhadap Indonesia sudah mendahului sebenarnya. Atau sudah tumbuh bersama sejak awal dengan gerakan kebangsaan di seluruh Indonesia. Watoni anta abunli salisun min abawaini. Watoni anta hayati wa muna nafsi wa aini. Wahai tanah airku, engkau adalah hidupku, engkau adalah cita-citaku, engkau adalah tujuanku, harapanku. Nah, ini di Aceh. Ketika Indonesia merdeka, ketika Soekarno menyampaikan gagasan nasionalismenya, ketika Hatta menyampaikan gagasan demokrasi dan negara bangsa, siapa masyarakat Indonesia yang paham secara penuh tentang gagasan-gagasan yang sangat modern itu? Disinilah kemudian Clifford Geertz, seorang antropolog, berusaha menjawabnya dengan sebuah tulisan yang sangat enlightened. Enlightened yang saya maksudkan di sini adalah sangat memberikan penjelasan. Apa penjelasannya? Clifford Geertz kemudian menciptakan sebuah frasa apa yang disebut dengan cultural broker. Jadi cultural broker itu pada dasarnya, pada intinya adalah sebuah konsep ya, yang menunjukkan ada ya perantara-perantara budaya yang menghubungkan antara konsep nation state, negara bangsa yang sangat abstrak itu, kepada masyarakat di bawah, kepada masyarakat Indonesia yang pada waktu itu sangat terbelakang dari segi pendidikan. Untuk membuktikan konsep itu, maka kita harus melihat bagaimana para ulama itu menciptakan lagu-lagu yang memperkenalkan konsep negara bangsa itu kepada masyarakat luas, bukan di dalam terma-terma atau istilah-istilah modern, melainkan di dalam simbol-simbol bahasa yang dikenal oleh masyarakat umum. Nah, di kalangan kaum Nahdiyin itu dikenal munculnya lagu apa yang disebut dengan Jalal Watan gitu. Nah, tetapi di Aceh, pengalaman saya secara langsung, ayah saya mengajarkan lagu-lagu nasionalisme, lagu-lagu yang memberikan pembenaran tentang munculnya negara bangsa baru pasca pemerintahan kolonial. Ayah saya M. Ali Shah itu adalah murid ya, yang belajar di Dayah ya, di Aceh Besar pada sekitar 1930-an sampai dengan 1940-an. Dayah di sini artinya dalam bahasa yang dikenal di Jawa adalah pesantren. Nah, ayah saya kemudian diajarkan oleh para guru-gurunya untuk ya mensosialisasikan gagasan negara bangsa itu tadi gitu. Nah, dua lagu yang diperkenalkan oleh ayah saya kepada kami ya anak-anaknya ketika masa kecil itu sampai sekarang membekas. Ya, ini lagu yang menekankan tentang nasionalisme. Salah satu lagunya berbunyi seperti ini. Ya abna ana jinsana Indonesia, gum minaumi gum undur ila watni gum.
Jadi para pecinta Indonesia, para pecinta bangsa, dan para pecinta demokrasi, bayangkan pada masa itu sebuah lagu yang diciptakan oleh ulama-ulama di Aceh itu sudah menggunakan kata Indonesia. Ya abna ana jinsana Indonesia. Itu artinya, wahai kaum muda, wahai anak kami, jinsana Indonesia, bangsa Indonesia. Gum minaumigum, undur ila watnikum. Bangkitlah dari tidurmu dan tataplah bangsamu. Itu adalah kata-kata yang hebat, yang kata ayah saya pada waktu itu sengaja diciptakan oleh ulama dan diungkapkan di dalam bahasa Arab agar supaya Belanda tidak tahu. Tetapi karena sebagian besar rakyat Aceh pada waktu itu melek bahasa Arab, maka dengan mudah gagasan negara bangsa itu tersosialisasi. Jadi sekali lagi, bayangkan sudah ada kata Indonesia. Ya abna ana jinsana Indonesia, jinsana bangsa Indonesia, gum minaumikum undur ila watnikum. Itu salah satu lagu yang diperkenalkan di Aceh kepada kanak-kanak, ya, kepada pelajar-pelajar atau murid daya pada waktu itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz tentang cultural broker itu secara naluriah telah dilakukan oleh para ulama dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, selanjutnya ada sebuah lagu yang lebih berstruktur, yang memberikan narasi puitik terhadap kelahiran negara bangsa. Pujinya seperti ini. Watani anta abuli salisuli abawaini, watani anta hayati wa muna nafsi wa aini. Intinya lagu ini luar biasa karena memberikan tempat, ya, yang terpuji, tempat yang begitu istimewa tentang bangsa. Watani anta abuli, gitu, bangsaku, engkau adalah orang tuaku. Watani anta abuli thalithu li abawaini, orang tua ketiga setelah kedua orang tuaku. Watani anta hayati, bangsaku, engkau adalah hidupku. Wa muna nafsi wa aini, dan seluruh puja-puji bagimu. Jadi watani anta abuli salituli abawaini. Jadi kata dua kalimat, ya, yang terdepan itu, watani anta abuli, bangsaku, engkau adalah orang tuaku. Salitu li abawaini, orang tua ketiga setelah kedua orang tuaku. Itu adalah proses internalisasi gagasan kebangsaan yang sangat penetratif. Kenapa penetratif? Karena kemudian dilambangkan sebagai bagian dari keluarga. Jadi ini adalah semacam, ya, political innovation, inovasi politik untuk membuat konsep negara bangsa itu lebih penetratif di dalam sistem kognisi, di dalam sistem pengertian dari rakyat Aceh pada waktu itu. Jadi kalau yang pertama kata Indonesia itu sudah dimasukkan, maka di dalam lagu yang kedua itu sudah, ya, memberikan dasar-dasar konseptual tentang negara bangsa.